Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Kak Nedi. Jadi saya akan mulai untuk sesi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya di sini Yuli Andayani. Saya sekarang aktif di dalam pembinaan dan pengembangan UMKM, terutama di Malang Raya. Hari ini saya menjelaskan tentang materi bagaimana menjadi pendamping yang baik. Kalau dalam kemasan hari ini adalah menjadi kelas masterclass 1 ya. Jadi kita lanjutkan. Mentor masterclass ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu ya dalam mempertajam kemampuan mentoring bisnis secara digital. Jadi karena ini platformnya digital, jadi pendampingan kita pun secara digital. Dan pemanfaatan platform mikro mentor dan eduka UKM. Jadi kemarin untuk Bapak pendamping yang sudah terpilih, sudah saya jelaskan, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan platform mikro mentor tersebut karena Bapak dan Ibu akan terhubung kepada seluruh mentor dan wirausahawan yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan bisa untuk ke luar negeri juga. Tapi karena tugas kita adalah mendampingi yang di Indonesia, maka kita lebih fokuskan pada UKM Indonesia saja. Kemudian mentor masterclass berupaya memberikan peningkatan kapasitas mengenai prosedur mentoring bisnis yang efektif dan metode yang tepat dalam menjalankan hubungan mentoring bagi mentor dan wirausaha. Jadi selama ini pun saya selaku pendamping dan mentor untuk UMKM, berdasarkan materi ini saya punya gambaran lain, wawasan yang luar biasa bahwa mementoring UMKM kita itu memang tidak bisa kita langsung lakukan secara global, tapi kita harus tahu kebutuhan daripada UMKM tersebut. Nah, yang poin 3 ini materinya bersifat pengarahan berdasarkan praktek terbaik mikromentor lebih dari 10 tahun berjalan. Sejatinya tidak ada acuan yang mutlak di dalam mementoring bisnis. Yang keempat adalah mentor masterclass berorientasi pada pemecahan tantangan dalam mentoring bisnis, khususnya dalam menghadapi dunia digital. Jadi memang dalam mendampingi kita banyak tantangan-tantangannya, Ibu. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian yang kelima adalah pengalaman adalah pembelajaran terbaik. Oleh karena itu, diskusi dan problem solving dibutuhkan dalam beberapa sesi workshop. Sebenarnya hari ini itu memang banyak studi-studi kasus, tapi karena waktunya memang hari Jumat, jadi kita akan coba untuk mempersingkat poin-poinnya saja ya. Oke, metode mentor masterclass. Jadi Bapak Ibu beruntung sudah menjadi mentor yang terdaftar di dalam mikro mentor. Saya yakin semua dari ujung sana, dari ujung Kabupaten Sumeneb sampai dengan Medan, Lampung, Makassar, dan semuanya sudah berpengalaman menjadi mentor. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan dikembangkan menjadi mentor yang lebih lagi, yang kapasitinya nanti bertambah dengan wawasan baru. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mempresentasikan ilmu-ilmu ini ke dalam pendampingan Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita langsung lanjut aja silabusnya. Nah, silabusnya ini Bapak Ibu nanti pendekatan pendampingan, karena ternyata kita pendekatan pendampingan itu memang beragam, dan karakter kita sendiri sebagai pendamping pun kita harus tahu kita sebagai apa gitu. Ini adalah silabusnya, Bapak dan Ibu pastinya sudah membaca sendiri, materi diberikan di awal. Jadi nanti juga ada mentoring bisnis, pengertian dan tujuannya, kemudian tentang mentinya itu bagaimana, tentang mentornya sendiri kita itu bagaimana, kemudian dalam memonitoring bisnisnya itu seperti apa. Semuanya dalam digital, karena kita, UMKM kita targetnya adalah go digital ya. Kemudian siklus hidup mentoring digital. Itu mungkin silabusnya bisa langsung aja ke poin materi. Oke, yang pertama adalah pendekatan pendampingan, Ibu. Pendekatan pendampingan. Ini poin yang sangat penting sekali yang selalu saya pakai kalau saya presentasi kepada teman-teman pendamping. Jadi Ibu, pendampingan itu kita kategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah kalau kemauannya si yang didampingi, si UMKM kita panggil menti ya namanya ya. Kalau pendampingnya, kalau Bapak Ibu namanya mentor. Jadi kalau mentinya itu kemauannya kecil, kemudian kemampuannya juga kecil misalnya,
dia hanya ibu rumah tangga, kemudian sambilan bisnisnya itu cukup melakukan, kita pendampingannya cukup namanya direktor, Ibu. Direktur itu adalah memberikan tugas langsung. Jadi sudah tidak perlu menjelaskan kenapa harus begini dan begitu, tapi cukup gini aja. Misalnya ada tetangga kita berjualan oleh-oleh atau stick atau kerupuk atau apa, terus kita beritahu aja, ibu kemasannya ganti ini aja, ibu ini langsung aja, gitu. Jadi memang dia tidak perlu penjelasan panjang lebar karena dia ada di level yang kita harus mentoring secara direktor, secara perintah langsung. Kemudian juga ada Ibu namanya mentor kalau kemauannya itu tinggi tapi kemampuannya rendah. Kita ini mementori karena mungkin ilmu untuk digitalnya masih kurang, ilmu dalam pelaporan keuangannya juga masih kurang. Jadi kita, tapi dia punya kemauan untuk menjadi pebisnis yang tinggi. Itu kita bisa menjadi mentor. Nah, di sini kita sebenarnya peran kita, Ibu. Nah, kemudian ada motivator. Motivator ini apabila dia kemampuannya rendah, tetapi kemauannya kebalik ya, kemauannya rendah tapi kemampuannya tinggi gitu. Jadi kita misal nih, orang itu sebenarnya punya bakat menjadi entrepreneur, sudah bisa ngembangkan, tapi dia malas kalau nggak ada yang dorong gitu. Jadi kita sifatnya hanya memotivasi aja, ayo bang jadi UMKM nih, UMKM tuh pasti rezeki lancar, 99 itu rezeki dari perdagangan misalnya, itu cukup dimotivasi aja. Kemudian kalau sudah kemauannya tinggi, kemampuannya juga tinggi, baru kita di level yang coach. Nah ada pertanyaan nih, apakah bisa Bu, 4 model ini bisa kita lakukan semuanya? Bisa, tergantung kebutuhan daripada mentinya tersebut. Bisa dikombinasi antara mentor dan direktur, boleh, antara motivator dan direktur juga boleh. Tapi intinya Bapak dan Ibu harus tahu dulu daripada Ibu sia-sia untuk melakukan pendampingan, ternyata misalnya tiba-tiba diberi pendampingan secara coach, diajari tentang digital, diajari tentang keuangan, padahal orang tersebut masih ada di level yang kemauannya rendah, kemampuannya rendah, akhirnya sia-sia ilmu kita gitu maksud saya. Jadi tumpah gitu ya Ibu. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini karakteristik pendamping Ibu. Kalau direktur itu mendelegasikan, jadi tinggal merintahkan aja delegasi. Rencananya selesai, berperan memberikan penugasan aja. Dampaknya apa? Meningkatkan kekuatan fisik intelektual. Sama ya, Ibu bisa baca sendiri. Kemudian kalau mentor itu adalah membimbing Ibu. Lebih banyak membimbing. Membangun keterampilan, pengetahuannya, kayak gitu ya. Kalau motivator itu lebih membangunkan mereka yang mungkin lagi lesu, tidak semangat, putus asa, dan sebagainya. Tapi kalau coach ini sudah mulai di level semuanya, Bu, lebih mulai menanamkan nilai bagaimana dia nanti berdikari menjadi UMKM yang sudah mandiri. Nah, Bapak dan Ibu kira-kira karakteristiknya ada di mana gitu. Dan kebutuhan mentinya seperti apa, nanti seperti itu ya. Coba ini ada workshop, Ibu Indri Susanti, ia adalah seorang penjual pempek rumahan, belum memiliki toko dari Batam. Ia berjualan sejak 2016 hingga sekarang. Namun karena tantangan COVID, ia merasa penjualannya semakin sepi. Ia berencana untuk meningkatkan kualitas dan rasa dengan harapan agar pelanggannya kembali. Ia membutuhkan dukungan untuk mengetahui bagaimana cara agar bisnisnya berkembang, termasuk mencari cara agar usahanya bisa terdaftar di platform penjualan makanan online. Nah, kalau ada kasus seperti ini, sebenarnya Ibu juga harus bertanya dulu, nih kebutuhan menti ini apa nih? Oh, dia merasa penjualannya sepi. Oke, kenapa? Dia ingin meningkatkan kualitas dan rasa. Kalau ingin meningkatkan kualitas dan rasa, berarti Ibu harus memberi dia cara pelatihan bagaimana pengolahan produknya, pempeknya itu yang enak gitu. Kita tidak harus melakukan kita sendiri ya Bu, sebagai mentor Ibu punya kekuatan sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita tidak bisa membuat pempek, kita bisa merekomendasikan kepada mentor lain yang memang mampu atau mencari narasumber lain yang mampu untuk membantu Ibu Susanti ini di dalam meningkatkan kualitas dan rasa pempeknya. Jadi tidak ada satu orang itu sempurna bisa semuanya. Jadi kalau misalnya saya di bidang SDM misalnya, terus ada yang membutuhkan keuangan ya kita rekomendasi kepada mentor, teman-teman mentor yang ahli keuangan gitu ya. Nah kemudian kalau sudah kualitas rasa, dia juga membutuhkan bagaimana cara bisnisnya berkembang supaya masuk di dalam 4 platform, berarti dia harus diajari digital, masuk ke marketplace. Misalnya bagaimana cara berjualan di GoFood atau di GrabFood.
Jadi kita hanya mengajarin apa yang diperlukan oleh menti, Bu. Kalau menti ini misalnya diajarin cara apa ya, misalnya cara membuat website tiba-tiba, tapi kebutuhan dia tidak seperti itu gitu. Jadi memang harus tepat sasaran dan efektif. Artinya pendampingannya memang benar-benar diperlukan oleh menti tersebut. Oke, ini sebenarnya Ibu workshop ini harusnya didiskusikan bersama di breakout room, tapi karena memang waktu tidak sempat, tapi masih ada satu soal nanti yang akan didiskusikan oleh Ibu sendiri yang menjawab. Ini hanya salah satu contoh bagaimana cara memecahkan problem yang seperti itu. Selanjutnya adalah mentoring bisnis. Mentoring bisnis yang efektif. Nah, mementor bisnis yang efektif itu harus terjadi sebuah kolaborasi, Bu, antara mentor dan mentinya. Jangan mentornya semangat banget, antusias, agresif, tapi mentinya nggak mau, nggak usah Mbak, aku bisa jalan sendiri, bisnis sendiri, kayak gitu. Tapi harus tercipta dulu sebuah kolaborasinya, di mana kedua belah pihak harus sepakat bekerja menuju tujuan bersama, Ibu, melalui hubungan yang terstruktur dan mengatasi tantangan usaha dan pencapaian perkembangan usaha. Karena khawatirnya di tengah jalan, tantangan itu banyak sekali. Nanti dua-duanya ketika tidak terjadi kesepakatan, yang mentornya capek, yang mentinya juga capek, akhirnya tidak berlanjut gitu. Jadi memang harus sepakat dulu. Jadi kita mementori UMKM itu, kita membuat, Ibu benar-benar mau kita bantu gitu misalnya ya. Jadi ada kesepakatan Ibu. Individu yang lebih berpengalaman disebut sebagai mentor, dan individu yang belum mempunyai pengalaman disebut sebagai menti. Jadi Bapak dan Ibu sudah sebagai mentor, karena Bapak dan Ibu sudah dibekali oleh ilmu-ilmu, dan ilmu-ilmunya sendiri yang sudah melekat pada Bapak Ibu ya. Oke, kemudian tahapan mentoring bisnis yang efektif. 1. Memahami permasalahan dan tantangan yang dihadapi wirausaha. Seperti Ibu Susanti tadi, kita tahu dia ingin cita rasa gitu. Jadi harus tahu dulu masalahnya apa, Ibu. Kemudian yang kedua, bersama-sama menyiapkan rencana aksi. Harus bersama-sama ya, jangan Ibu sendiri, karena mentinya juga harus tahu kita akan melakukan action seperti apa. Kemudian yang ketiga, memformaliskan ide untuk menyusun strategi bisnisnya seperti apa. Kita duduk bersama juga untuk mengatasi rintangan, Ibu. Pasti di tengah jalan ada rintangan, itu sudah pasti. Saya sendiri pelaku UMKM bahwa memang untuk tangguh, kita harus melewati rintangan-rintangan itu bersama dengan teman-teman mentor yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin bisa membantu permasalahan kita gitu. Kemudian mengkaji pelaksanaan rencana aksi dan menyampaikan umpan balik. Jadi memang harus di step by step ya Ibu, biar makanya di platformnya Mikro Mentor itu selalu dipaskan kita kemampuannya bidang apa. Kemudian menti yang mendekati kita itu pun pasti yang sesuai dengan kebutuhan keahlian kita gitu. Jadi supaya nggak salah sasaran. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Ketentuan mentoring bisnisnya. Ibu nanti bisa baca sendiri juga ya, kalau misalnya Ibu ada pertanyaan, Ibu bisa nanti di grup WhatsApp juga ditampung. Karena nanti kita juga akan dampingi bagaimana Ibu melakukan pendampingan kepada UMKM secara digital. Kualitas yang harus dimiliki dalam hubungan mentoring, menjunjung rasa saling hormat dan percaya. Ya, jadi saling percaya antara mentor dan mentinya, Ibu. Jangan sampai mentinya nggak percaya sama mentornya atau sebaliknya. Kemudian didasari oleh kepentingan yang tulus dan kerelaan hati demi terwujudnya pertumbuhan usaha. Karena kita sudah melibatkan diri ke dalam mentoring UMKM dan kita sudah mengambil peran untuk memajukan bangsa Indonesia. Anggaplah ini sebuah ladang amal buat kita ya Ibu-Ibu ya. Kita harus tulus membantu mereka untuk berhasil di dunia usahanya mereka. Insya Allah kita juga nanti akan disukseskan dengan kita memberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian terdapat harapan yang jelas dan tujuan yang dikomunikasikan dengan baik. Jadi memang harus terbuka antara mentor dan mentinya. Memiliki kesabaran dan pemikiran yang terbuka. Harus sabar ya, nggak boleh putus asa menghadapi teman-teman menti kita yang mungkin memang mereka tuh butuh sekali untuk kita dampingi. Segala unsur yang tidak boleh dalam hubungan mentoring itu nggak boleh ada hasutan, nggak boleh ada pertukaran transaksi finansial selama hubungan mentoring berjalan. Artinya dalam mentoring ini ya, dalam sigap UMKM tidak boleh ada transaksi finansial. Ini free, difasilitasi oleh kementerian dan juga oleh Mikro Mentor bersama Mastercard dan juga Commonwealth Bank. Jadi untuk pendampingan 40.000 seluruh Indonesia itu kita berperan sebagai
volunteer, bersyukur kita ada di sini Ibu. Kemudian pengungkapan informasi rahasia itu nggak boleh ya, misalnya Ibu misalnya tahu resepnya si A, bahan-bahannya apa, nggak boleh diekspos. Itu memang milik private kekayaan intelektual si UMKM ya Ibu ya. Pemberian saran dan atau informasi oleh seseorang yang tidak memiliki kualifikasi yang tepat. Jadi kalau Ibu sudah melakukan pendampingan, kalau ada orang lain bukan pada kualifikasinya, nggak perlu diikutin. Harapan yang tidak realistis mengenai kontribusi pihak lain dan sebagainya. Itu ketentuan mentoring bisnis yang efektif juga Ibu. Oke, ini kayak dikejar waktu nih, sampai jam 10, oke. Oke, lanjut dengan pengertian menti. Ibu, menti itu adalah UMKM, wirausaha yang perlu kita bantu. Nah, menti ini membutuhkan pengetahuan dan saran dari mentor, dari Ibu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu itu sudah paham banget kebutuhan mereka. Biasanya mereka tanya gimana nih penjualannya banyak. Ya selain mungkin sebelum bertanya penjualannya banyak, kita tanya dulu, Ibu selama ini jualannya seperti apa, jualannya apa, harganya berapa gitu. Pasarnya di mana, bisa komunikasikan aja dulu sampai benar-benar mengetahui kebutuhan si menti tersebut. Menti menentukan jumlah bantuan dan bimbingan yang dibutuhkan di awal. Jadi tidak semuanya langsung dipasrahkan kepada mentor ya Bu untuk mengerjakan kerjaan menti. Tapi mentinya memberitahu jumlah, oke Mbak Yuli, saya Susanti dari Palembang, saya hanya ingin tahu caranya berjualan di platform dan cara meningkatkan rasa. Ya udah, cukup di dua itu aja. Jadi dua jumlah yang ditentukan oleh menti sendiri, Bu. Nggak usah ke yang lain-lain juga, kecuali dia meminta, tentukan dulu. Menti mengambil inisiatif untuk meminta bantuan atau saran dalam menghadapi tantangan usaha. Nah, ini kalau di platformnya Mikro Mentor, begitu kita ada label sebagai mentor Sigap UMKM, mereka sudah datang sendiri. Selamat pagi Bu Yuli, saya dari Jogja, saya membutuhkan bantuan jenengan untuk ekspor impor, bla bla. Itu sudah banyak sekali masuk ke saya itu. Dan bahkan kita sudah follow up via WA untuk mendampingi mereka. Kemudian selaku mentor bisnis, Ibu atau Bapak mendapat kesempatan untuk terhubung dengan banyak menti yang diantaranya adalah memiliki ide membangun usaha. Jadi di dalam platform itu puluhan ribu Ibu seluruh Indonesia, macam-macam. Ada yang sudah jalan bisnisnya, ada yang pelaku UMKM, ada yang NGO, ada yang wirausaha sosial. Jadi banyak sekali. Jadi bahkan ada salah satu mentor di saya ya sudah dihubungi oleh Kenya katanya. Saya bilang tutup aja bahasa Inggrisnya, kemudian fokus di UMKM Indonesia yang masih banyak sekali Bapak Ibu temui di Mikro Mentor. Oke, nah karakteristik menti yang ideal Ibu. Kenapa kita sekarang kementerian punya target UMKM naik kelas Ibu? Karena memang seharusnya supaya naik kelas, mentinya pun juga harus ideal. Jangan sampai mentinya itu punya keinginan hanya integritasnya itu kurang. Misalnya dia jualan bakso nih, ya udah sekedar untuk menghidupi kehidupannya aja. Dia juga tidak mau mengembangkan diri, dia juga tidak ingin jadi bos. Ya cukup Bu Yuli, saya segini aja sudah alhamdulillah. Ya udah, berarti kalau kita mau dampingi dan dia memang mau benar-benar berhasil, mentinya itu juga harus punya integritas Ibu. Dia harus gigih juga, dia harus juga berpengetahuan, dia harus mampu mengambil keputusan dan eksekusi, dia kelelahan. Misalnya, nggak ada Bu Yuli yang kayak gini, ada Ibu. Levelnya UMKM itu memang bermacam-macam. Jadi, kalau misalnya Bu Yuli, UMKM-nya tidak punya ini semua gitu, ya boleh kita sekedar motivasi, atau kita sekedar director. Kita berarti kemauannya kecil, kemampuannya juga kecil. Tergantung. Tapi kalau sudah mentor, dia punya kemauan yang besar gitu. Menjadi sukses gitu, menjadi naik kelas. Ya, jadi karakteristik menti idealnya juga, jadi untuk dinas-dinas koperasi mungkin yang ada di Kabupaten Sumeneb, ada yang di seluruh Nusantara, misalnya jenengan juga mendampingi UMKM, juga dilihat pelaku usahanya itu bagaimana, dia benar-benar mau mengembangkan diri atau hanya sekedarnya saja ketika diberi pelatihan di dinas-dinas gitu juga hanya sekedar datang gitu sebagai peserta, tapi dia tidak mau mengembangkan dirinya. Nanti dikurasi pelaku usahanya seperti apa, mentinya ini seperti apa, begitu. Oke, selanjutnya juga punya berjejaring, bisa beradaptasi, ini ya. Jadi Ibu bisa baca kriteria-kriteria ini, walaupun tidak sempurna seperti ini, tapi paling tidak ada poin-poin yang mereka miliki. Dan Ibu juga tahu bagaimana cara mendampingi mereka dengan kriteria mereka. Tapi kalau mau ideal memang sudah benar-benar sangat bisa untuk naik kelas Ibu. Untuk mendapatkan hasil terbaik menti, perlu memberikan usaha terbaik juga, menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan dan mengaplikasikan saran yang diberikan oleh mentor dengan baik.
Begitu, mentor perlu mendampingi menti untuk mengembangkan karakteristik tersebut. Kalau belum ada karakteristiknya, boleh didampingi ya. Oke, lanjut. Bantuan yang dibutuhkan menti itu apa sih? Misalnya ini Ibu, kebanyakan mereka kalau keahlian dia butuh bagaimana memulai usaha. Banyak anak-anak muda, pengusaha muda itu punya ide, tapi bagaimana memulai usahanya itu dia nggak tahu bagaimana mengimplementasikan ke dalam sebuah bisnis plan misalnya, atau pertumbuhan dan pengembangan bisnisnya, atau strategi bisnisnya, perencanaan bisnis, ada yang butuh pemasaran, ada yang butuh pengembangan bisnis. Banyak ini kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan dari kita sebagai mentor. Nah, tantangannya apa nih, Bu? Tantangan kita itu banyak juga. Bagaimana mengimplementasikan rencana bisnis? Bagaimana menjadi lebih teratur dan sistematis? Bagaimana melacak penjualan dan biaya? Bagaimana menetapkan harga? Terhubung dengan pasar, penetrasi pasarnya gimana? Itu memang tantangan kita. Tapi kalau kita sudah bersama-sama berkolaborasi dengan menti kita, insya Allah semua tantangan ini akan terlewati. Karena semua yang pengusaha besar itu pun berasal dari pengusaha yang kecil. Asalkan ada kemauan dan tujuan yang sama ya. Oke, dilanjut. Manfaat menjadi menti itu apa? Ide dan cara berpikiran baru, kemudian mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Untuk mentinya, Ibu bisa sampaikan nanti ketika mementori mereka ya, Ibu ya, bahwa apa ya, manfaatnya buat mereka, nambah jejaring. Otomatis Bu, walaupun mereka jualan, kalau sudah masuk di jejaring yang sama, siapa tahu ada yang membutuhkan ya. Ada yang butuh kue misalnya, tiba-tiba melihat di menti di platform juga ada. Nah, ini pastinya dengan bekerja sama kita akan banyak manfaat Ibu, karena kita nggak mungkin berjalan sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya ini workshop, kita berikan di akhir sesi aja ya Bu Alia ya. Ini untuk didiskusikan nanti Ibu bersama teman-temannya setelah mengikuti 1 hari TOT, nanti ada workshop seperti ini, bisnisnya ini nanti diskusikan di dalam kelompok mengenai karakteristik menti yang diperlukan untuk perlu dikembangkan. Jadi ini nanti Ibu bisa pelajari nanti ya, saya selesaikan dulu materinya. Kemudian lanjut, kemudian tentang mentor. Nah, mentor, Ibu, Bapak sekarang adalah mentor. Mentor memberikan saran dan sumber daya. Mentor menawarkan kepada menti sebuah hubungan yang sportif, terstruktur, dan terarah. Mentor memberikan wawasan baru berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pengalaman Ibu masing-masing ya. Seorang mentor bisnis dapat memiliki berbagai macam latar belakang. Ada yang pendamping profesional, ada yang senior di sebuah perusahaan, ada yang wirausaha berpengalaman, ya kan? Ada juga yang dosen, ada yang memang pendamping dinas UMKM. Jadi memang mentor itu punya pengalaman sendiri-sendiri. Oke, dilanjut. Bantuan apa yang bisa diberikan oleh mentor? Project manager, ahli pemasaran, coach, ya tergantung kebutuhan mentinya Bu ya, nggak harus berpatokan pada ini. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan oleh menti. Lanjut, apa manfaat menjadi pendamping UMKM bagi Anda? Ini sebenarnya sebuah pertanyaan ya, tapi nggak apa-apa, kita lompati. Bapak dan Ibu nanti dijawab sendiri apa, bisa secara chatting atau apa nanti di grup. Apa manfaat menjadi pendamping UMKM bagi Anda? Nah, kemudian Ibu, kita mentoring bisnis digital nih dalam menyambut transformasi digital UMKM. Kenapa harus digital? Karena sekarang semua sudah dijelaskan oleh Pak Nedi tadi, sekolah juga dari rumah, bekerja dari rumah, berusaha pun juga dari rumah. Jadi mau tidak mau digital kita pakai Bapak Ibu. Oke, untuk bertahan dan tumbuh ya. Apalagi pandemi Covid ini memang mengurangi gerakan kita secara offline ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar saya juga orang yang tidak pandai di digital, tapi mau tidak mau saya harus juga mengupgrade dari master mentor yang lain, dan teman-teman di sini master mentornya semua ahli IT Bapak Ibu. Beruntung ada Pak Firman, ada Bu Aulia, ada semuanya. Abang Nedi ya, sorry panggilannya Abang Firman, dan semuanya itu ahli digital. Oke, kemudian kita lanjut. Namun pengetahuan akan dalam menjalankan usaha secara daring baru sebesar 23%. Bayangkan Ibu, Bapak semuanya 23% saja dari penduduk Indonesia UMKM-nya yang mampu menjalankan daring. Ya, jadi sudah pastilah kita internet ini sangat kita butuhkan pengetahuannya. Pendamping dan pelatihan usaha semakin diperlukan dalam beradaptasi menyambut kenormalan baru. Oke, kita lanjut. Oke,
Nah, ini sudah hampir selesai. Mikromentor adalah jaringan wirausaha dan relawan mentor, Ibu, terbesar di dunia. Itu sebenarnya global ya, bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Mikromentor Indonesia adalah bagian dari Mikromentor Global, sebuah platform mentoring bisnis online yang mempertemukan wirausaha dan relawan mentor agar saling berkolaborasi, menyelesaikan tantangan, dan mengembangkan usaha. Jadi memang kita sudah global. Nah, master mentor kita sendiri memang sudah lintas provinsi, Bu ya. Ini cara bergabung sudah tahu. Mengapa Metro Mentor? Karena seluruh fiturnya tersedia secara gratis. Bapak Ibu nggak perlu uang pendaftaran dan lain-lain, tapi tinggal masuk aja. Mempertemukan mentor dan mentee yang tepat secara otomatis. Kemudian panduan yang jelas dan mudah digunakan. Dapat akses kapanpun dan dimanapun, Bapak Ibu. Dan yang penting juga materi-materi di dalam mikromentor itu juga banyak karena mikromentor juga bekerja sama dengan kementerian dalam Eduka UKM. Jadi Ibu nanti bisa download materi-materi yang dibutuhkan untuk pendampingan Ibu. Nah, dampaknya apa? 91% wirausaha bisa bertahan di masa pandemi ini. Ini adalah yang diinginkan oleh dampak pendampingan kita, Bapak Ibu. Oke, sudah tahu ya fiturnya, sudah bisa melihat sendiri kemarin, sudah tahu. Kita lanjut. Nah, ini juga ada fitur yang ingin mengakses beragam pelatihan untuk peningkatan kapasitas UMKM. Ibu bisa cari di sini e-learning kementerian. Di situ bisa Ibu coba-coba ya. Nggak mungkin gagal. Jadi dicoba-coba ini apa, ini apa. Nah, ini bisa di-download Ibu. Materinya banyak sekali dari kementerian juga. Untuk bekal Ibu, portofolio Ibu dan Bapak supaya menjadi mentor yang hebat. Oke, tanya jawab. Nah, siklus hidup mentoring nih. Menurut Anda apa tantangan utama dalam hubungan mentoring secara digital? Nah, ini makanya nanti Ibu akan mendapat penghargaan dari kementerian ya, bagaimana kalau kisah-kisah Ibu dalam mendampingi. Kesulitan-kesulitannya apa? Ada yang lucu-lucu bahkan Ibu. Yang sudah melakukan pendampingan itu bahkan banyak yang lucu-lucu. Oke, siklus hidup mentoring itu gimana sih secara digital? Caranya gimana Ibu Yuli? Oke, yang pertama membangun kepercayaan. Di situ kita saling kenal dulu. Kemudian mengeksplor berbagai kemungkinan. Jadi berbagai kemungkinan ini ya kita bertanya apa yang bisa kita masukin gitu ya. Kemudian melalui masa-masa sulit Ibu. Pasti ada masa-masa sulit itu. Misalnya nih, mentinya ini tiba-tiba mau nggak, Bu Yuli saya sudah nggak ada waktu, sekarang sibuk sama cucu misalnya, atau ada kisah yang lain. Iya Bu Yuli saya sudah nggak jualan lagi, soalnya suami saya sekarang ingin lebih diperhatikan, jadi saya nggak bisa jualan gitu. Ya udah, jadi harus ada fase keempat, siklus itu dihubungi, atau kalau yang mentinya masih terus berlanjut dan ingin naik kelas ya kita teruskan. Tapi kalau memang sudah masa-masa sulit itu Ibu sudah terlanjur antusias, udah mau ngajarin ini itu, tiba-tiba di tengah jalan si pelaku usaha itu menghadapi sebuah rintangan, misalnya sudah tidak mau lagi berusaha atau apa ya cukup diakhiri Ibu. Atau memang wirausahanya juga sulit banget untuk dikembangkan, ya udah disudahi dengan baik-baik. Karena Ibu juga harus mencari menti yang benar-benar membutuhkan Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut dengan proses mentoringnya, diskusikan sama seperti tadi kan ada siklusnya sama peta ya cara mentoringnya. Diskusikan tujuan mentoring, persiapan rencana. Ini boleh dengan cara Ibu. Ini hanya secara idealnya begini, tapi Ibu punya cara sendiri yang enak yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sendiri ya. Persiapan rencananya dan lain-lain. Kemudian latihan-latihan memulai mentoring digital. Daftarkan diri Anda sebagai mentor, sudah temukan menti yang sesuai. Cari ya Bu, di bawah itu nanti kalau Ibu dari profilnya, terus scroll down aja ke bawah. Itu menti-menti udah menulis itu. Saya membutuhkan bantuan dalam hal ini. Nah itu disapa Bapak Ibu. Sudah dimulai ya. Cukup 4 orang saja yang Anda dampingi berdasarkan pengetahuan Bapak Ibu semua. Oke, ikuti terus. Mikromentor buka terus platformnya Ibu. Ibu akan dapat teman-teman baru di sana, menti baru. Kemudian ada juga Eduka UKM, itu materi-materi pelatihan pendampingan. Kita bersyukur hari ini Bapak dan Ibu dilatih untuk mengambil bagian terbesar untuk memajukan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini cukup padat dan jelas ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh nanti. Gitu saja. Barangkali Bu Aulia bisa melanjutkan. Terima kasih. Saya undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Yuli. Enggak yang ingin bertanya Di bisa. chat ada di chat. Oh, di chat ya. Oke. Untuk UMKM yang kita mentori, apakah diwajibkan untuk ikut masuk di platform Mikro Mentor sebagai intermediator wirausaha? Kak Yuli bisa menambahkan jawabannya. Kami persilakan. Ya, ya kalau misalnya ada yang mau mendampingi masukkan karena ini pelatihannya kan pelatihan digital. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya si menti yang kita dampingi itu juga punya jejaring di dalam itu. Mungkin nanti kita tidak tahu kebutuhan dia, kita bisa merekomen mentor lain yang ada di dalam platform tersebut. Itu aja jawabannya. Mungkin saya tambah. Ya. Berdasarkan orientasi tadi, mentor ini punya tindak lanjut mementoring minimal 4 UMKM dan itu wajib dimasukkan dalam platform Mikro Mentor. Itu mungkin jawabnya supaya dapat sertifikat dari pusat. Bagaimana untuk yang bertanya? Ini tadi Bapak Setiono. Gimana Bapak Setiono, bisa diterima penjelasannya? Oke, terima kasih kata Bapak Setiono. Oke, terima kasih untuk Kak Yuri atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita masuk dulu ke materi yang ketiga ya. Dan ini merupakan materi kedua untuk masterclass-nya. Untuk materi yang ketiga ini akan disampaikan oleh Bang Muhammad Iqbal dari Makassar. Seperti itu. Untuk Bang Muhammad Iqbal sudah ada di sini ya? Udah di Zoom kah? Sudah, Mbak, sudah. Oke, sebentar. Ya, benar ini dong ya? Ya. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Iqbal, tercatat aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian di sosial, Direktur IK Institute, yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Selain ngajar, ya keseharian juga aktif di konsultan bidang aquacultur, budidaya perairan, yaitu teknisi pembesaran udang. Saat ini pasca dikukuhkan menjadi master mentor, dipercaya menjadi master mentor sigap UMKM Indonesia. Next. Ya, baik teman-teman sekalian. Ini review pertemuan pertama masterclass 1 bahwa kaitan dengan refleksi personal, kira-kira teman-teman, kawan-kawan ini cenderung pada karakteristik pendamping yang mana gitu. Next. Ya, kaitan dengan agenda pertemuan kedua. Yang pertama, siklus 1 yaitu membangun kepercayaan. Nah, ini penting. Kenapa? Kita harus bisa membangun kepercayaan dari pihak mentor terhadap menti kita. Menti adalah UMKM yang kita dampingi. Sehingga kepercayaan itu penting untuk menjaga keberlangsungan hubungan komunikasi kaitan dengan mentoring kita terhadap menti yang kita tuju. Nah, ini ada 2 item, platform Mikro Mentor Indonesia dan platform eduukm.id. Selanjutnya, siklus kedua, menetapkan target mentoring. Jadi, teman-teman, setelah kegiatan ini sudah bisa menetapkan target, kira-kira siapa dan di mana UMKM yang akan kita mentoring gitu. Kemudian selanjutnya ada siklus ketiga, yaitu tentu melalui masa-masa sulit. Jadi namanya belajar, namanya berproses itu tidak berjalan mulus. Ya apalagi sekarang ini dunia digitalisasi, ada hal-hal yang memang kita lalui dan pasti merasa masa-masa itu akan sulit. Tetapi saya yakin bahwa ketika ada niat baik, ada proses, insya Allah kita akan mencapai apa yang menjadi target-target kita ke depan.
Nah, siklus yang keempat melanjutkan dan mengakhiri. Jadi ini terakhir daripada ending daripada kegiatan kita. Jadi ada pilihan-pilihan. Apakah pasca mentoring kita dan bagaimana progresnya? Apakah kita ingin melanjutkan atau mengakhiri tahapan-tahapan mentoring kita? Selanjutnya, next. Ya, ya. Jadi kaitan dengan siklus 1 membangun hubungan atau kepercayaan. Nah, pertama kaitan dengan pengenalan, ya kenali keahlian Anda dan mentoring seperti apa yang ingin diberikan. Menti, kenali usaha Anda, kemudian buatkan profil yang lengkap mengenai detail. Ya. Jadi ini model bisnis ya, model bisnis bisnis model kanvas ya, yang dimana ada mitra utama ya kan, kemudian ada kegiatannya apa, terus proposisi nilai, terus hubungan ya partnership, hubungan dengan pelanggan gimana, kemudian segmentasi pelanggan, sumber daya utama, selanjutnya saluran. Nah selain itu juga ada bicara soal struktur biaya, kemudian soal arus pendapatan. Nah ini akan kita lihat dan akan kita praktekkan. Artinya tidak semua yang tertulis ini bisa diterapkan terhadap menti kita, akan tetapi kira-kira lihat poin-poin yang dianggap penting dalam kertas kerja kegiatan pendampingan, yaitu bisnis model kanvas. Selanjutnya. Nah, ini kaitan dengan deskripsi usaha ya. Jadi ini diatur, artinya ada beberapa poin-poin yang menjadi garis besar kaitan dengan deskripsi usaha. Jadi jenis usaha, apa jenis pertanyaan kita. Kemudian yang pertama, buatkan penjelasan sederhana mengenai bisnis Anda ya. Jadi ketika kita ketemu dengan UMKM, tentu tidak semua mereka itu apa namanya sekolah, tidak semua mereka apa, tapi bagaimana sesederhana mungkin mengenal kegiatan aktivitas bisnis mereka. Apakah sektor bisnis Anda, apakah produk dan layanan yang Anda tawarkan, apa saja manfaat untuk produk atau layanan Anda, apa manfaat yang diterima oleh pelanggan Anda. Ya, kemudian selanjutnya nyatakan visi Anda, ya tentu teman-teman sampaikan bicara soal visi artinya rencana jangka panjang, kemudian tanggapan ideal yang ingin Anda dapatkan dari pelanggan dan industri Anda, apa ingin Anda capai melalui bisnis Anda, ya misalkan menempatkan diri Anda sebagai pemimpin gagasan, mencapai keseimbangan kehidupan kerja lebih baik dan lain-lain. Kemudian tetapkan misi Anda, ya ini kaitan dengan jadi contoh pertanyaannya itu, mengapa Anda peduli mengenai pekerjaan yang Anda kerjakan saat ini, bagaimana Anda dapat mengubah industri Anda, usaha Anda, bagaimana Anda membantu meningkatkan kehidupan pelanggan Anda, apa yang membuat pekerjaan yang Anda lakukan bermakna. Kemudian selanjutnya definisi target audiens Anda. Jadi teman-teman mentor itu harus bisa ya mempunyai list pertanyaan ini. Artinya tidak semua, tetapi minimal tidak keluar dari garis besar tahapan-tahapan yang ada di dalam materi ini. Jadi soal target ya, siapa yang Anda layani dalam bisnis Anda, siapa pelanggan ideal Anda, faktor apa yang dipertimbangkan pelanggan Anda, ini semuanya masuk dalam dan berpengaruh terhadap progres kegiatan usaha yang akan kita lakukan. Kemudian terakhir menilai kompetisi dan menentukan faktor pembeda kunci. Jadi tentu di suatu area kegiatan usaha bukan hanya satu produk saja, tetapi ada beberapa produk, tentu itu menjadi pesaing atau kompetitor usaha kita. Nah, contoh pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada menti kita adalah siapa kompetitor Anda dan produk atau layanan apa yang ditawarkan oleh mereka, itu juga harus menjadi list. Terus yang kedua, apa yang membuat bisnis Anda berbeda dari kompetitor Anda? Ini ada karakteristik bisnisnya, kira-kira kelebihan apa dan kekurangan apa? Apakah Anda memiliki penawaran produk atau pelayanan proses bisnis dan rangkaian nilai yang unik ya? Jadi ini garis besar dengan SWOT kegiatan bisnis menti, sehingga kita tidak bisa keluar daripada jenis pertanyaan dan contoh-contoh pertanyaan kaitan dengan deskripsi usaha kita. Next. Ya,
Jadi teman-teman sekalian, ini ada dalam apa namanya web ya, Mikromentor Indonesia. Jadi ini tahapan-tahapannya. Nah ini karena basisnya adalah digitalisasi, jadi komunikasi ya, sharing, diskusi, pengambilan keputusan kaitan dengan bisnis kedepannya itu berbasis digital. Nah, Mikromentor Indonesia menyiapkan ini. Jadi kebetulan di grup saya, mentor dari Indonesia Timur juga masih, mungkin setelah ini kita sudah mulai fokus ke sini. Karena kemarin kita coba yakinkan dan merekrut kawan-kawan untuk bagaimana sama-sama, karena nanti di Mikromentor Indonesia kita akan menemukan banyak jenis usaha, menemukan pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia, dan bisa diskusi dengan mereka kapan dan di mana saja. Selagi kita mau. Jadi manfaatnya ini bukan hari ini, tetapi teman-teman ikuti, berproses, insya Allah banyak manfaat ketika teman-teman punya progres kaitan dengan entrepreneur di masa depan yang jauh lebih baik. Nah, buatkan profil ya. Nah, yang langkah pertama, kemudian jelaskan pengalaman atau kebutuhan Anda. Apa yang memotivasi Anda menjadi mentor, bantuan apa yang Anda butuhkan untuk mengembangkan usaha. Jadi bantuan ini tidak dalam bentuk uang tunai ya, tetapi bantuan dalam bentuk mentoring kaitan dengan materi-materi dan konsultasi bisnis, kira-kira plan bisnisnya seperti apa, kendalanya di mana, itu yang kemudian menjadi fokus mentoring kita dalam progres usaha UMKM. Kemudian yang kedua, pelajari profil wirausaha mentor. Nah, teman-teman bisa pelajari, jadi sudah disiapkan di website Mikromentor Indonesia. Cari wirausaha mentor yang sesuai dengan profil Anda, luangkan waktu untuk pelajari profil mereka. Kemudian langkah ketiga, mulai percakapan, yang membuka percakapan dengan wirausaha atau mentor kita. Terus selanjutnya kita start dengan memulai mentoring. Nah, pasangan mentoring akan memutuskan topik diskusi dan lama periode mentoring sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaannya masing-masing. Next. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi langkah pertama, nanti setelah kegiatan ini, mungkin ada yang belum bergabung di sini, teman-teman yang belum mengisi, itu nanti bisa bergabung di komunitas ini. Nah, di mana? Ya, kunjungi mikromentor.org ya. Jadi ini sudah ada jelas di sini, jadi tinggal nanti materinya ini di-share, bisa dibaca kembali ya. Siapa tahu ada yang kurang, ya bisa diikuti ini. Nah, jadi bergabung di Mikromentor Indonesia, buat akun sendiri, ya, jadi ada proses tahapan-tahapannya. Jadi ada Facebook, ada ada Google ya, ada link ya. Jadi sudah ada disiapkan ini. Jadi pilih formulir registrasi sebagai wirausaha atau mentor. Isi nama, alamat email dan kata sandi. Lanjut. Ya, langkah yang kedua, klik kotak untuk menyetujui ekspektasi komunitas. Nah, jadi ada dua ini, ada mentor, ada wirausaha. Jadi bergabung di komunitas Mikromentor. Jadi ada kolom wirausaha, kemudian ada mentor. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Selanjutnya ketiga, unggah foto profil. Jadi teman-teman kalau sudah daftar ikuti proses, unggah fotonya, masukkan nomor telepon dan beberapa biodata yang lain. Kemudian yang keempat, apabila Anda bergabung sebagai wirausaha, Anda akan diminta untuk mengerjakan penilaian mandiri mengenai kompetisi kewirausahaan Anda. Ya, jadi penilaian mandiri kaitan dengan riset pasar, persiapan dan perencanaan riset pasar, finansial, penjualan, operasional, dan lain-lain. Lanjut. Ya, ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh mentor kita ya, Ciko Fadilah. Nah, ini sudah jadi ini semua ini. Sama Hussein Wijaya ya, sudah jadi, dia punya akun di Mikromentor Indonesia. Jadi teman-teman pendamping setelah materi ini besok atau hari ini sampai besok bisa dibuatkan memang ya. Nah, ini cara mencari wirausaha atau mentor. Selanjutnya, gunakan fitur penyaringan untuk mempersempit hasil pencarian. Pengguna dapat menyaring hasil pencarian berdasarkan sektor keahlian, kebutuhan industri, dan kata kunci spesifik ya. Selanjutnya, pencarian wirausaha mentor juga sama. Jadi teman-teman juga bisa baca di deskripsi itu kaitan wirausaha dan mentor. Lanjut. Nah, ini kaitannya memulai percakapan ya. Ketika Anda sudah menemukan calon pasangan mentoring yang tepat,
Anda dapat memulai percakapan, ciptakan kesan pertama yang baik dalam pesan Anda, ya tentu ya. Nah, ini contohnya. Jadi Ciko Nawawing mencoba membangun pesan, ya komunikasi awal dengan pasangan mentoringnya. Bagaimana memulai dan isinya seperti apa, teman-teman bisa lihat kembali di apa namanya di deskripsi kaitan dengan memulai percakapan. Nah, ini contoh pesan untuk mentor ya. Ini salah satu contoh ya, biar lebih sopan ya, lebih apa namanya pendekatan lebih ini ya, kita tentu harus tidak resmi amat, tetapi harus ada tata cara untuk bagaimana pesan kita bisa sampai dan mereka juga bisa dengar secara baik. Nah, ini selanjutnya ini dashboard profile kita. Ini adalah tampilan dashboard profile pengguna. Jadi teman-teman kalau ketika sudah selesai, nah model penampilannya akan seperti ini. Anda dapat menemukan informasi mengenai daftar percakapan saya serta daftar pertanyaan saya, jawaban saya yang ada masukkan ke forum tanya jawab. Micromentor Indonesia baru saja menambahkan fitur pelatihan saya. Nah, semua ada di Micromentor Indonesia dan teman-teman bisa gunakan secara gratis kaitan dengan konsultasi dan mentoring bisnis lainnya. Next. Lanjut. Ya, kaitan dengan mengajukan atau menjawab pertanyaan. Nah, ya, jadi teman-teman klik tombol ajukan pertanyaan yang terletak di bagian atas menu. Terus untuk menjawab, telusuri daftar pertanyaan di bawah dan klik jawabannya. Lanjut. Ya, saya pikir beberapa poin-poin kaitan dengan materi saya pada Masterclass 2. Selanjutnya Ibu Aulia akan melanjutkan kaitan dengan e-learning. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, menyambung dari penjelasan Iqbal. Minta tolong untuk peserta mentor pendamping mungkin bisa mematikan dulu mic-nya ya, biar bisa cepat. Penjelasan siapa saya kayaknya bisa dibaca ya pada materi yang sudah kami siapkan dan siap di-download itu. Jadi di Micromentor itu aplikasi terbaru yang dilengkapi adalah adanya pelatihan saya. Nah, di pelatihan saya ini akan banyak kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kemampuan dari UKM. Nah, ini layanan-layanan tersedia, ada kelas e-learning, kelas online, video pembelajaran, dan artikel terbaru untuk menambah wawasan dari UMKM dan kita sebagai para mentor ya. Nah, cara registrasinya ini. Jadi pilih pelatihan saya, kemudian akan dimasukkan pada halaman e-learning KUKM. Jadi untuk ini memang awal harus mendaftarkan diri dulu. Karena di sini juga nanti ada sertifikatnya juga untuk yang bisa tuntas mengikuti kelas online-nya ya. Nah, ini sign up. Untuk pendaftarannya saya rasa semua udah bisa. Kalaupun belum bisa, nanti bisa dilihat pada materi ya. Ini kayaknya kita buru-buru karena harus mengejar teman-teman yang Indonesia Timur biar bisa tetap Jumatan ya. Nah, ini lanjutan dari tadi ya, memulai percakapan. Ini mentor, mente, harus ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi nanti tidak akan ada tujuan yang bisa tercapai. Nah, aturannya seperti ini, saling menyampaikan ekspektasi, menetapkan gaya atau jenis, jenis umpan baliknya, komitmen untuk menjaga rahasia. Jadi jangan sampai nanti ketika si UMKM itu menyampaikan keluh kesahnya tentang usahanya kepada si mentor, kemudian si mentor akan menjual ini ke kompetitor. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat dilarang dalam proses hubungan mentor dan mente, ya. Dan juga mente tidak bisa menyerahkan semuanya kepada mentor untuk memutuskan usaha atau apapun yang solusi yang harus diambil dalam memecahkan masalahnya. Di sini harus ada hubungan timbal balik. Mentor dan mente harus saling berkomunikasi. Nah, komunikasi efektif sendiri seperti apa? Nih. Komunikasi adalah kunci keberhasilan dalam mentoring bisnis. Komunikasi yang efektif juga hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak memiliki persamaan dalam pengertian, sikap, dan bahasa. Nah, sebuah komunikasi dikatakan efektif apabila satu diterima dan dimengerti oleh kedua belah pihak, pesan disetujui oleh penerima,
Jadi apa yang ingin disampaikan oleh si penyampai itu sesuai dengan yang diterima oleh penerima. Kemudian yang ketiga, pesan ditindaklanjuti dengan perbuatan, dan yang terakhir adalah tidak ada hambatan untuk menindaklanjuti pesan yang terkirim. Oke, kita lewat untuk tanya jawabnya. Ini workshop ya tentang proses ini. Jadi ini proses komunikasi antara Bayu dan Dinda. Ini nanti kita lewatin aja dulu. Nah, ini siklus menetapkan tujuan tadi untuk memulai percakapan ya, memulai hubungan. Nah, nih. Ketika mentor dan mente sudah berkomunikasi, ternyata udah fix, sudah bisa satu arah. Nah, ini. Kemudian kita menetapkan tujuan. Identifikasi kebutuhan dari UMKM kita, mente kita. Nih, bisa dimulai dari mentor mengajukan pertanyaan utama kepada mente untuk membantu menjelaskan target yang ingin dicapai. Kemudian dari kebutuhannya itu apa bisa diidentifikasi, baru kita bisa menentukan tujuan yang harus kita capai bersama, ya, bukan berdasarkan keinginan mentor atau berdasarkan keinginan mente. Nah, kemudian kita lakukan negosiasi kesepakatan. Negosiasi kesepakatan di sini bisa berupa durasi waktu sampai kapan, ya. Misalnya si mentor ingin tujuan pertama dari solusi pertama si mente itu bisa tercapai dalam 1 bulan. Si mentor nggak boleh memaksakan diri. Dia harus menegosiasikan kepada mente apakah sanggup. Kalaupun tidak sanggup, mungkin bisa dicarikan solusi lain sehingga permasalahan dari si mente ini bisa terselesaikan. Seperti itu ya. Nah, ini 6 pertanyaan utama mentor kepada mente. Saya nggak perlu baca ya, bisa dibaca sendiri. Tapi baiklah sedikit aja saya ini, mengapa Anda memilih menjalankan usaha ini, kemudian setelah ini ingin bergerak kemana, apa yang sudah dilakukan dengan baik, membantu mencapai tujuan Anda, apa yang tidak Anda lakukan dengan baik sehingga menghambat Anda dalam mencapai tujuan, dan ini ada sampai 7 pertanyaan. Ya, bahasanya tidak harus sama ya, nanti disesuaikan saja dengan bahasa kita, tapi intinya seperti ini. Intinya hal-hal ini yang harus kita tanyakan pada saat kita akan menentukan tujuan. Lembar peta jalan mentoring. Nah, ini. Untuk lembar peta sudah kami cantumkan atau sudah kami sertakan dalam Drive, sehingga nanti bisa dibikin diagram-diagram dalam proses mentoring yang abang dan kakak mentoring lakukan kepada mente nanti ya. Ini menganalisa kebutuhan dan tantangan wirausaha, jadi dipastikan apa yang jadi kebutuhan dari pengembangan usaha si mente, kemudian kita jelajahi semua solusi A, solusi B, atau mungkin sampai solusi D atau E gitu ya. Kemudian pendekatan yang seperti apa untuk bisa menyelesaikan dari masalah, dan kemudian pelaksanaan dari solusi, serta mengembangkan ruang lingkup solusi. Nah, mungkin saja ruang lingkup solusi ini terkait nanti ketika ditemukan dalam plan bisnis, ternyata segmennya jauh bergeser gitu ya. Nah, ini solusinya mungkin plan bisnisnya harus dirubah, atau bahkan mungkin ekspansi bisnis bisa, gitu ya. Dan ini tetap harus didiskusikan masing-masing. Di sini, mentor tidak harus menyelesaikan semua bila tidak memiliki kapasitas, ya. Bila ternyata dalam satu permasalahan itu ditemukan bahwa mentor tidak berkapasitas di sana, mentor bisa melakukan rekom kepada mentor lain, master mentor lain juga yang memiliki kapasitas. Jadi jangan dipaksakan sampai akhirnya si mentornya harus gulung kuming atau jungkir balik untuk mencarikan solusi. Karena kita bukan manusia sempurna dan tiap mentor punya kemampuan masing-masing, seperti itu. Nah, ini matriks perkembangan usaha, ya. Jadi membantu menganalisis kondisi usaha dari si mente saat ini, kemudian membantu menetapkan target dan strategi, dan yang terakhir adalah membantu mengevaluasi. Jadi harus ada evaluasi. Kalau nggak ada evaluasi, kita nggak akan tahu sejauh mana progres yang sudah dicapai. Apakah itu perlu dilambatkankah dari proses mentoringnya, atau perlu dipercepat, atau mungkin perlu dirubah. Nah, ini hasil dari evaluasi tadi ya. Ini workshop juga bisa dibaca.
Yang tiga adalah siklus melewati masa-masa sulit. Nah, seperti namanya kehidupan manusia, bagaikan roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Nah, begitu juga dalam proses hubungan kita, mentor dan mentoring. Masa-masa sulit ini pasti akan kita lewati. Karena dengan adanya masa-masa sulit ini, makanya kita akan menemukan solusi. Seperti itu. Bukan berarti kemudian ketika kita menemui masa-masa sulit, kemudian mentor memutuskan di tengah jalan. Ini kasihan untuk mentenya nanti. Dan bisa saja frustasi atau mungkin putus asa, akhirnya menutup usaha, itu akan terjadi. Tapi itu kembali lagi, kembalikan pada kapasitas diri masing-masing. Bila tidak mampu, jangan ditinggal, tapi bisa direkom kepada mentor lain yang berkapasitas dengan permasalahan yang tengah dihadapi oleh mente kita. Nah, ini untuk siklusnya ya. Meningkatkan komunikasi. Ini alat kerjanya sudah kita lengkapi juga di sana. Kemudian memperbarui komitmen bila masa-masa sulit itu tidak sesuai dengan plan A dan plan B yang sudah kita siapkan. Kemudian kita mencari dukungan. Nah, ini mencari dukungan tadi adalah dengan bisa melalui platform Mentor ya. Di situ banyak sekali mentor-mentor dan master mentor yang memiliki kapasitas beraneka ragam sesuai dengan permasalahan-permasalahan UKM. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kualitas hubungan mentoring kita itu berjalan baik? Nah, ini. Dari sisi mente harus bersikap asertif, kemudian berkomunikasi dengan baik ya dengan kita. Dan yang perlu diperhatikan bahwa mente itu manusia. Ya, dan kita bukan buku yang bisa langsung si mente bisa baca apa yang ada dalam pikiran kita. Itu perlu diingat. Jadi untuk bisa mente tahu apa yang kita pikirkan, maka perlu kita sampaikan. Dan perlu dipastikan apakah penyampaian kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan pada pihak mentenya. Kemudian mente juga harus punya rasa ingin tahu. Ya. Nah, untuk ini jangan takut untuk meminta klarifikasi tadi. Selanjutnya, mente juga harus punya kesabaran. Semua hubungan mentoring membutuhkan waktu. Jadi tidak ada yang namanya instan. Mie instan aja itu harus ada proses. Tidak buka wadahnya langsung jadi mie yang ada di piring. Tapi dia harus dibuka, mie-nya dimasukin ke air dan segala macam, baru kemudian nanti ada proses makan gitu ya, nggak cukup dipandang. Selanjutnya mente harus punya kesiapan. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kita itu bukan pelakunya dari pemecah solusi dari mente. Dia harus siap untuk menjalankan hasil diskusi antara mente dan mentor sebelumnya. Selanjutnya adalah masalah ketepatan waktu. Ingat, bahwa yang kita urusi bukan hanya satu mente. Kita di sini ditekankan untuk punya minimal 4 mente. Jadi, ketika ada satu mente yang kayaknya berbelit-belit, dari pihak mentenya sendiri kayaknya susah untuk diarahkan, mungkin perlu direvisi lagi, apakah hubungan itu perlu dilanjutkan atau tidak. Kalaupun masih ada kans untuk dilanjutkan, dirembukkan kembali. Apakah mente siap untuk melanjutkan, mungkin dengan solusi yang baru, atau mentenya sendiri tidak siap? Seperti itu. Jadi jangan sampai ditinggal di tengah jalan. Atau istilah sekarang namanya ghosting gitu ya. Selanjutnya adalah mente harus punya kesadaran diri. Nah, ini ya. Maaf. Nah, dari segi mentor sendiri, mentor harus bisa mendengarkan dengan aktif. Sama ya, mentor juga jangan menekankan kepada mente, dia harus mengkomunikasikan permasalahannya. Karena mentor bukan dukun yang bisa menebak atau bahkan membaca secara jelas apa yang dipikirkan oleh mente. Kemudian mentor harus jelas dalam penyampaian, ya. Dan yang ketiga adalah mentor diharapkan peka, gitu ya. Karena bisa jadi mente punya rasa sungkan, mungkin untuk bisa tidak berterus terang terhadap permasalahannya atau segala macam. Nah, ini mentor harus bisa peka. Mungkin ada faktor lain di belakang hal yang dihadapi oleh si mente sehingga tidak bisa berterus terang, kemudian usahanya terambat, proses komunikasi jadi berjalan berlarut-larut. Nah, ini harus bisa ya melihat hal ini.
Oke, yang 10 hubungan mentoring jarak jauh. Nah, di masa pandemi memang hubungan jarak jauh ini lebih banyak terjadi karena memang kita diharapkan untuk melakukan segalanya secara online dari rumah aja. Karena untuk mencegah penyebaran COVID semakin menjadi-jadi. Tapi ini dia lagi ya. Ada beberapa tips gitu ya untuk membuat hubungan mentoring jarak jauh lebih efektif. Karena kita tidak bisa melihat langsung, tidak bisa melihat secara psikologis dari lawan bicara kita. Itu beda. Apalagi nanti seperti ini dalam proses penyampaian, si mente tidak memperlihatkan gambarnya. Jadi nggak kelihatan dia sebenarnya dalam kondisi susah, sedih, atau habis nangis gitu ya. Nah ini tips-tipsnya. Oke, tidak usah saya baca, bisa dibaca sendiri ya. Lanjut. Nah, alat dimensi budaya. Nah, seperti sekarang ini ternyata kan pesertanya dari ujung Indonesia Barat sampai ujung Timur. Otomatis cara komunikasi itu akan berbeda. Contohnya saja mungkin ketika orang Padang ketemu dengan orang Solo, ya. Nah, ini beda. Mungkin orang Solo melihat, wah orang Padang itu galak ini gitu ya. Sedangkan orang Padang mungkin melihat Batak gitu ya, orang Solo itu lembut gitu ya. Atau mungkin akhirnya jadi lebih ininya lambat gitu. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi setidaknya ini sampai 2045. Oke, mungkin Sri Handayani bisa di ini ya untuk mic-nya. Karena itu nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, ini dimensi budaya ini harus dipahami gitu. Nah, ini. Jika Anda melakukan hubungan mentoring lintas budaya atau lintas negara, perhatikanlah preferensi budaya negara rekan Anda untuk bahan perbandingan. Nah, ini. Itu terkait jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, maskulinitas dengan versus femininitas, penghindaran ketidakpastian, orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek, dan kesenangan versus pembatasan. Nah, kami sarankan sebenarnya kepada para mentor, kalau bisa coba cari dulu mente-mente di sekitar Anda. Setidaknya memiliki budaya yang sama. Jadi prosesnya pun akan lebih cepat sepertinya nanti ya. Nah, ini. Sorry. Nah, ini. Memberikan umpan balik bagi mentor. Nah, latihlah kemampuan ini agar kita lebih efektif dalam membantu wirausaha untuk bertumbuh. Jadi, satu, membangun rasa saling percaya. Jadi, mente percaya bahwa rahasianya akan disimpan, dan mentor juga percaya bahwa si mente ini akan bisa berterus terang gitu, sehingga bisa ditemukan solusi yang tepat. Terbuka dengan dialog yang nyata, berkomunikasi secara berkala, transparan dalam bercerita. Nah, ini yang biasanya yang agak sensitif. Ceritakan pengalaman pribadi, minta umpan balik sebagai balasan. Nah. Oke, lanjut aja, tinggal dibaca aja ya. Nanti kita perdalam lewat sesi tanya jawab. Nah, ini untuk workshopnya. Ini kasus-kasus ini nanti kita coba ambil satu kasus dan kita bahas dalam ruang breakout ya. Dan siklus keempat adalah mengakhiri siklus. Nah, untuk mengakhiri siklus di sini tidak harus berakhir dengan ghosting atau set ending, tapi juga bisa kita berharap ya, bukan ya, bisa berharap semua berakhir dengan happy ending. Nah, untuk happy ending bisa saja kita merayakan pencapaian, begitu ya. Nah, di sini meninjau hubungan mentoring dan merayakan pencapaian atas semua tujuan. Perayaan di sini nggak harus ya nanti ngadain makan-makan atau minum-minum, itu kita serahkan gitu. Tapi mengakhiri di sini paling tidak dengan ucapan selamat agar bisa saling menghargai gitu.
Selanjutnya adalah menentukan langkah selanjutnya. Apakah proses mentoring akan terus dilakukan atau cukup di sana saja dan mentor sendiri bisa mencari mente-mente yang lain untuk didampingi, ya. Kemudian mengakhiri hubungan mentoring. Di sini juga untuk kasus-kasus mente yang terkendala dalam pengembangan usahanya. Kadang ada mungkin ya mentenya perempuan, proses melahirkan dan merawat anaknya yang masih bayi, ini juga perlu dipertimbangkan. Apakah seorang mentor bersedia menunggu si mentenya itu menyelesaikan proses merawat bayinya itu, kemudian itu disilahkan dibicarakan, ya. Tapi ada juga yang kasus akhirnya si mente tidak diperkenankan melanjutkan usahanya oleh suami. Ini ada yang seperti ini. Ini kembali dibicarakan baik-baik, ya. Apakah diakhiri atau dipending. Tapi sekali lagi jangan sampai terjadi di ghosting. Nah, seperti ini. Ini Pak Bayu punya sebagai mentor, dia punya mente ya. Ini si mente menyatakan terima kasih atas bimbingannya, berkat bantuan Bapak, saya kini berhasil mendirikan cabang baru dari usaha saya tanpa saya harus meninggalkan kewajiban saya sebagai ibu. Perjalanan saya masih panjang untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu, kedepannya saya sangat bersyukur apabila kontak kami tidak berhenti sampai di sini. Nah, ini contoh yang mente yang berhasil ya, dan ternyata dia masih ingin lanjut untuk di-mentoring oleh Pak Bayu. Ini lanjutkan mentoring digital. Jadi, dengan adanya platform mikro mentor ini, kita diharapkan bisa mendampingi seluruh Indonesia sesuai dengan kapasitas kita. Tapi itu tadi diingat masalah budaya, masalah segala macamnya itu diperhatikan agar jangan sampai dalam proses komunikasi kita ada yang merasa sakit hati atau kecewa atau tersinggung gitu ya. Nah ini, seluruh master mentor dan pendamping yang ada di seluruh Indonesia dapat bekerja sama membantu UMKM Indonesia. Jadi sesama pendamping bisa merekom ketika kapasitasnya tidak dimiliki untuk mengatasi solusi dari mente yang dibimbing. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa link-link yang bisa dibuka untuk mengakses dari Mikro Mentor Indonesia. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Abang? Apakah kita mencoba untuk membuka breakout? Ya, coba breakout aja Mbak Ulia supaya sebelum mengakhiri, karena dia Makassar sudah ada yang mau sholat Jumat. Biar saling berkenalan dulu seluruh dari ujung Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, yang Nongupar sekarang ini di Ninkopnya, dan teman-teman lain yang ada di area Makassar dan sekitarnya itu. Monggo dibuka Bu Alia, mungkin ada waktu 10 menit aja. 10 menit untuk berkenalan. Ini hanya 10 menit ya, saya setting waktunya 10 menit. Silakan berkenalan, ada yang ini nggak apa-apa, mungkin sekali save nomor ya. Oke. Tes, halo. Selamat bergabung di room 4 ini ya, silakan teman-teman bisa saling kenalan. Mas Adi Mulyadi ini di mana, Mas? Saya dari Labuan Bajo, Pak, NTT Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Oh, Ibu. Iya, Pak. Di mana, Bu? Iya, saya Devi Valencia Aviati dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Oh, Jatim. Baik, terima kasih Bu sudah gabung. Sama-sama. Ya, silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang perlu ini saling berbagi. Ini siapa lagi ini ya, Mbak Dania Helin.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dania dari Lampung, Bandar Lampung. Oh, Sumatera, mantap. Sepertinya ada Pak Ansori nih, ya pemaster ya. Lagi monitor atau enggak ya? Pak Muhammad Ansori, Pak Suban, Pak Muhammad, Pak. Silakan Pak Iqbal. Tadi sehat ya, ada ya? Gimana di Labuan Bajo? Ya, makasih Pak Firman. Labuan Bajo sinyalnya bagus ya, ada ya? Alhamdulillah Kak, baik Kak. Di ini Kak, di apa namanya? Di perikanan, gang perikanan saya. Oke, maaf tadi saya kayaknya saya ini unmute. Oh, oke, Baik. oke, itu ada Mbak Uli. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini, dan tadi mohon maaf saya nyantol di ruang 3 cukup lama komunikasinya gitu ya. Dan jangan lupa besok untuk hadir kembali pada pelatihan kita hari kedua. Akan banyak lagi materi-materi menarik terutama tentang keamanan cyber. Dan untuk absen sendiri nanti akan kita kirimkan melalui grup master mentor masing-masing gitu. Mungkin foto Mbak. Oh ya, kita foto bersama dulu ya yang tersisa ini ya. Ya. Oke, sebagai bukti untuk ini. Salam hormat dari Makassar untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu mentor kami. Terima kasih banyak. Semoga bisa mendebar manfaat di masyarakat.